Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di dialog spesial di segmen terakhir ini masih bertemakan mudik tak mudik, hati-hati dalam keselamatan, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial di malam hari ini ada Bapak Muhammad Arafah, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate atau Basarnas Ternate ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah, sesuai dengan edaran nomor 13 ya tahun 2021 ini tentang larangan mudik ya, pastinya semua komponen unsur juga akan terlibat di sini kan ya. Nah, pengetatan akan dimulai tanggal 6 ya besok ini. Nah, kalau melihat dengan fenomena yang tadi Bapak katakan di segmen sebelumnya bahwa masih ada pengemudi speed yang menghisap rokok, kemudian penumpang yang tidak menggunakan life jacket tersebut, apakah nanti di tanggal 6 ini hal-hal itu menjadi poin-poin penting yang perlu harus diawasi agar bisa meminimalisir kecelakaan? Baik, yang seperti awalnya tadi saya sampaikan bahwa ada pengemudi yang merokok, terus ada penumpang yang tidak menggunakan life jacket. Sebenarnya itu sudah dilakukan sebelum ada pelaksanaan mudik, tetapi sudah ditegakkan aturan itu oleh Kesah Bandaran di lapangan memperhatikan itu semua. Tapi kadang-kala ya penumpang yang naik merasa resah dengan adanya pakai life jacket untuk ruang geraknya mereka seperti itu kan. Jadi kadang-kala mereka tidak memperdulikan itu. Nah, itu satu. Yang kedua, sebelum Ramadan itu biasanya kan merokok, tapi ini karena Ramadan situasi masih puasa sudah tidak kelihatan, otomatis kan seperti itu. Nah, karena menjaga masyarakat atau orang penumpang yang lagi berpuasa kan seperti itu. Terus tetap pengetatan itu dilaksanakan oleh petugas-petugas yang ada di lapangan pada saat ini dan sampai seterusnya. Karena bukan cuma hanya nanti pada saat mudik saja, tapi itu sudah kewajiban baik penumpang, baik pun pengemudi untuk memperhatikan keselamatan para penumpang yang menggunakan speed, demikian. Ya, itulah yang harus diingatkan kepada masyarakat ya, maupun pengelola speed yang ada ini. Nah, kalau berikut ya, tentang ke depan mungkin ya, kalau misalnya angka traffic lalu lintas masyarakat ini mulai kelihatan melalui laut ini kan nanti yang kebanyakan menggunakan lautnya. Nah, apakah juga dimungkinkan akan membatasi waktu operasional moda transportasi laut? Artinya hanya melayani pada jam-jam tertentu saja. Kalau udah batas melewati itu tidak boleh. Katakanlah malam kan ada yang orang dengan kekuatan finansial yang cukup kuat ya, karena ingin pulang kampung, dia charter speed dan harus berangkat malam. Ya, itu yang biasanya terjadi. Walaupun sudah ditentukan batas-batas waktu, dengan ada seseorang yang ingin pulang mudik, dia mencharter speed, yang punya speed juga karena ingin mendapat masukan duit, dia juga berlayar seperti itu. Itu sudah terjadi, biasanya terjadi. Kalau saya contohnya punya speed, ada Pak Pikal yang mau berusaha untuk mudik, pasti negosiasi untuk harganya untuk melaksanakan penyeberangan, tidak memikirkan risiko keselamatan lagi. Yang penting saya harus bisa pulang mudik. Tapi keselamatan bisa terancam. Kadangkala itu yang sering kedapatan pada saat hari-hari akhir memasuki Lebaran, taruhlah H-6 seperti itu sudah harus kita antisipasi di situ, di waktu pukul 18.00 ke atas itu harus diantisipasi, karena pasti ada yang berusaha untuk pulang mudik walaupun sudah ada peniadaan mudik di tanggal tersebut, demikian. Ya, baik.
Baik Pak Arafah, ini saya ingin tanya juga, mungkin ini sebagai pembelajaran juga bagi publik di luar sana ya. Kalau kita sebagai penumpang ya otomatis harus bijak juga memilih moda transportasi. Kira-kira moda transportasi yang seperti apa yang cerdas memilih moda transportasi yang kita merasakan bahwa wah ini nyaman dan aman nih. Ya, otomatis kan semua transportasi yang berada di pelabuhan yang siap diberangkatkan itu semuanya sudah layak untuk melaksanakan pelayaran. Tetapi kita harus melihat juga itu moda transportasi. Pasti dengan mata kita bisa melihat mesin itu bagus atau tidak, masih baru atau tidak. Nah, kadangkala itu kan mengalami mati mesin karena mesin-mesin yang sudah usianya sudah lama kan. Itu yang diperhatikan untuk mesin, karena untuk transportasi laut ini kita harus memperhatikan mesin. Kalau mesinnya tidak bagus, sudah umur yang tidak layak untuk dipakai lagi, jangan kita menggunakan speedboat tersebut. Seperti itu, karena juga kan banyak kapal-kapal yang sering mengalami mati mesin, yaitu mesinnya yang harus diperhatikan, karena perawatan mesin dari tiap-tiap pemilik speedboat itu harus diperhatikan. Dan kita sebagai penumpang yang tadi saya sampaikan, dilihat juga mesinnya, dilihat juga perlengkapan keselamatannya sudah lengkap atau tidak. Paling utamanya seperti itu. Ya, baik, bentuk fisik moda transportasi kita harus perhatikan ya, seperti itu. Nah, apakah ini juga ketika kita melihat barang yang diangkut oleh moda transportasi, katakanlah ada penumpang yang membawa barang banyak, itu juga menjadi salah satu alasan juga untuk kita lebih berhati-hati memilih moda transportasi. Ya, betul. Jadi jangan sampai melebihi kapasitas. Karena jumlah penumpang itu kan sudah dihitung berapa saat pandemi ini juga kan malah lebih aman, karena kapasitas yang 2 tempat duduk jadinya 1. Jadi ya 10 penumpang, speednya sudah harus melaksanakan pelayaran menuju ke tempat tujuan. Oleh karena itu saat ini untuk jumlah penumpang sudah dibatasin, karena ya tetap laksanakan prokes, karena ada petugas-petugas gugus yang di lapangan juga memonitor pelayaran tersebut. Pun kalau contohnya Pak Pikal, kalau umpamanya naik, menegur sampai ini kan prokes, jadi tidak boleh muat lebih banyak. Kadangkala pada saat hari H otomatis pingin pulang, jadi sudah tidak memikirkan prokes. Jadi petugas-petugas rapat kami kemarin harus memperhatikan itu, situasi mudik, apalagi yang lokal. Kadang-kadang yang lokal ini ya kami tim yang di lapangan ini agak kesulitan ini, pasti terjadi perdebatan dengan masyarakat yang ingin mudik. Jadi ini sudah gabungan TNI, kepolisian, tim gugus dari pemerintah daerah mengantisipasi itu semua. Jadi ini gabungan nanti dijaga ketat oleh tim gugus. Ya, baik. Nah, berikut apa yang harus kita lakukan ya untuk yang kesiapan ya, kalau memang terjadi mudik lokal pasti terjadi nih. Apa yang harus disiapkan oleh seseorang yang hendak melakukan mudik, kalaupun itu terjadi untuk mudik lokal ini? Jadi seseorang yang hendak melakukan mudik dan itu terjadi, tetap kita sebagai petugas pengambil kebijakan di lapangan, sesuai SE yang dikeluarkan, kita harus tegakkan sesuai aturan itu. Karena itu perintah langsung dari pemerintah pusat dan diteruskan ke daerah untuk menindaklanjuti itu. Jadi karena nanti petugas yang di lapangan itu sudah ada TNI, Polri, jadi kita berdasarkan aturan yang sudah dikeluarkan. Otomatis pasti ada kendala-kendala tim di lapangan dengan masyarakat, karena masyarakat pasti bersikeras
untuk melaksanakan mudik. Nah, tetapi mungkin kemarin juga ada rapat kami dengan Dinas Perhubungan untuk yang lokal, masih kami nanti toleransi seperti apa, nanti keputusannya diputuskan berikutnya. Iya, baik, luar biasa ya. Baik, memang agak repot juga ya ketika kita menghadapi situasi mudik ini ya. Artinya semakin banyak mobilitas masyarakat, pastilah potensi-potensi bencana juga akan terjadi ya. Ya, seorang yang mudik memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan ya. Kalau mobilisasi ya, cukup tinggi, baik yang laut maupun di darat ya. Dan begitu pun harta yang ditinggalkan juga kalau tidak diantisipasi juga bisa mendatangkan bencana seperti kebakaran dan sebagainya. Itu kalau masyarakat ini kan pasti mencari ruang kosong mana ini, ruang yang tidak terpantau mana. Kalau untuk petugas-petugas otomatis melaksanakan kesiapsiagaan di pelabuhan-pelabuhan. Kalau antisipasi tadi mereka bilang, oh mereka di sana, kan ada ruang nih kan. Kita naiknya dari sana saja, speed yang ini kita ngobrol pindah ke sana. Nanti tiba-tiba ada terjadinya kecelakaan, ini lewatnya jalur mana? Kok tidak terdata ada pelayaran speedboat tersebut? Ya seperti itu yang kita harus antisipasi. Dan pada intinya apabila terjadi kecelakaan tersebut, yang penting informasi sudah disampaikan ke Basarnas ataupun instansi yang lain, dan bisa meneruskan ke Basarnas dengan secepatnya kami akan memberikan bantuan, karena kami selaku petugas kemanusiaan harus betul-betul memberikan jasa SAR pelayanan kepada masyarakat Maluku Utara nanti yang mengalami kecelakaan, walaupun mereka melaksanakan pelayaran di ruang-ruang yang kosong tadi seperti itu. Karena kalau sudah terjadinya musibah, informasi disampaikan ke kami, otomatis kami tim SAR gabungan memberi bantuan, walaupun sudah ini namanya keselamatan orang yang meminta bantuan, otomatis kami memberikan bantuan SAR demikian. Ya, tanpa melihat kenapa hal itu terjadi ya. Iya. Yang penting laporan sudah masuk, kami tetap memberikan bantuan. Ya, oke. Ya, baik, luar biasa Pak Arafa ya. Baik, kita sudah berada di penghujung acara ini Pak, di dialog malam ini ya. Namun sebelum menutup perjumpaan, saya memberikan beberapa menit ya kepada Bapak ya. Sekaligus closing statement, apa harapannya? Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa memberikan spirit baru atau kesadaran baru ya bagi publik di luar sana yang hendak melakukan mudik ataupun tidak melakukan mudik ya, yang domainnya adalah keselamatan itu menjadi hal prioritas ya utama ya. Silakan Pak. Baik, kami menyampaikan kepada masyarakat Maluku Utara, keselamatan pada saat mudik merupakan hal yang utama. Otomatis melihat transportasi yang digunakan apakah layak dipakai untuk melaksanakan mudik, dan yang kedua memperhatikan keadaan cuaca. Apabila cuaca dalam kondisi baik, ya silakan melaksanakan perjalanan, dan apabila kondisi cuaca dalam keadaan buruk, menunda dulu perjalanan, dan apabila terjadi kecelakaan segera mungkin menginformasikan kepada Basarnas Ternate dan unsur yang lain untuk memberikan bantuan SAR. Demikian. Ya, baik, luar biasa. Baik, pemirsa Galma TV ya, kita sudah berada di penghujung acara di malam hari ini. Banyak hal yang dapat kita terima dalam diskusi kita atau perbincangan kita malam hari ini. Ternyata bahwa memang keselamatan itu tergantung diri kita sendiri. Bijak dalam hal untuk bagaimana melakukan perjalanan, memilih transportasi yang baik, memperhatikan cuaca, karena kita topografinya kan laut yang luar biasa. Dan satu hal lagi bahwa mudik dan tidak mudik, keselamatan itu menjadi prioritas utama yang wajib Anda perhatikan ya. Baik, terima kasih pada Pak Arafa juga sudah datang berbagi banyak kali malam hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat SAR dan beberapa hari ke depan ini kan semakin sibuk ya dengan mengawasi ya berbagai hal traffic mobilitas masyarakat di sana ya. Ya,
kecelakaan sangat-sangat kita tidak harapkan sama sekali ya. Mudah-mudahan bisa terus seperti ini dalam situasinya. Saya Ahmad Pikal, pemirsa Gama TV, menutup perjumpaan kita di malam hari ini, dan ikuti terus program Dialog Spesial dari hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 8 malam hanya di Gama TV. Semakin mantap. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.